Ini Words. Coba kita akan masukkan GIF-nya ya, bisa atau tidak di Words ini, new blank, oke. Windows logo plus titik, coba kita masukkan GIF-nya ini misalnya, nggak bisa ya, dia harus masuk Words. Kita masuk lagi Windows logo plus titik, kita masukkan yang lain lagi misalnya ini, mual, nah ya bisa. Ya, jadi dia harus berupa Words teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, hari Rabu kemarin Microsoft meluncurkan update terbaru untuk Windows 11 25H2 yakni KB 5.10.1650. Ini adalah salah satu update terbesar teman-teman sepanjang tahun 2026 ini. Mau tahu apa saja fitur baru tersebut? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, perlu kamu ketahui ya bahwa update ini adalah update wajib. Sekali lagi ini adalah mandatory update teman-teman, alias update wajib. Kenapa? Karena ini adalah menyangkut security update. Jadi di setiap minggu kedua pada hari Rabu untuk kita teman-teman itu selalu ada update yang terbaru untuk security. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita buka dulu Windows Update ya, atau Windows Setting teman-teman. Kita masuk Windows Setting dulu lah. Nah di Windows Setting ini teman-teman, kita masuk kepada Windows Update ini. Kemudian kita lihat sini update history-nya teman-teman. Nah, kalau kamu lihat sini ya, ini tanggal 15 teman-teman. Install tanggal 15 bulan 7. Nah, ini lihat sini security update. Lihat sini security update, KB-nya ini sama ya, 5.10.1650. Oke. Nah, untuk OS build-nya teman-teman yang ini ya, 26200.8875. Oke, jadi jangan lupa itu. Kalau kita masuk ke WinVer juga pasti sama teman-teman. Ini WinVer ya. Kalau kamu lihat sini sama teman-teman ya. 26200.887, 26200.8875. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk saja kepada apa saja yang baru ya. Yang pertama teman-teman, itu Windows Update. Kalau kita masuk kembali ya, ini Windows Update terutama bagi kamu yang tidak suka untuk mengupdate. Mungkin karena kamu memiliki kuota internet yang terbatas, kalau kita masuk Windows Update ini teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat pick update ya, sekarang kamu bisa mengambil tanggal atau updatean terserah kamu. Yang jelasnya tidak boleh lebih daripada 35 hari, teman-teman. Misalnya, kalau sekarang kan tanggal 15, kalau kita pilih juga tanggal 15, teman-teman, berarti 30 hari. Nah, misalnya kalau kamu pilih tanggal 19 bisa tidak ya, kita lihat sini. Nah, ternyata bisa 19 bulan 8, teman-teman. Ini. Nah, dia sementara kamu lihat sini update post until tanggal 19 bulan 8. Nah, nanti kalau sudah saatnya pada 19 ini teman-teman, kamu ingin mengupdate-nya lagi, kamu ingin pause-nya atau menjadinya, kamu bisa lakukan lagi teman-teman. Jadi ini tidak terbatas ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian teman yang kedua itu widget ya. Kalau kamu lihat sini widget teman-teman ya. Nah, menurut Microsoft, dan memang saya akui memang ini widget ini sekarang lebih fokus teman-teman, tidak terlalu banyak gangguan. Cuma ada satu yang saya masih keberatan, dia bilang katanya kalau kita hover over kasih gini dia tidak akan muncul, tapi ternyata masih muncul juga teman-teman ini. Oke, itu yang kedua widget. Jadi lebih tidak banyak gangguan, lebih fokus teman-teman. Ah, kemudian yang ketiga ini adalah screen tint teman-teman. Jadi screen tint ini terutama bagus kalau kamu ingin melindungi mata kamu terutama pada malam hari teman-teman. Sebenarnya bukan hanya pada malam hari, pada keseluruhannya juga kalau kamu lebih menyukai daripada ingin proteksi mata kamu, maka kita masuk kepada Windows logo plus i setting. Ah, di sini kita masuk kepada accessibility. Nah, di sini ada fitur baru namanya screen tint teman-teman. Nah, sekali lagi, kalau saya nyalakan ini teman-teman, sesungguhnya warnanya itu sudah berubah menjadi warna kuning gini. Cuman kamu nggak kelihatan teman-teman, karena ini adalah keterbatasan daripada alat perekam saya. Kalau saya kasih gini, dia agak merah sedikit, berwarna rose ini. Nah, kalau saya kemari, dia akan berwarna grey ya. Cuman memang kamu nggak ngelihat, tetapi saya pribadi langsung melihatnya teman-teman. Jadi ini adalah keterbatasan daripada saya punya alat perekaman. Jadi sesungguhnya ini warnanya berubah teman-teman. Oke, itu mengenai screen tint ya. Kemudian nomor 4 teman-teman, ya ini yang namanya masih di accessibility juga. Ini kaca pembesar teman-teman atau magnifiernya. Jadi magnifiernya sekarang itu teman-teman kalau kita nyalakan ya, kita sini. Nah, ini persennya itu bisa kamu rubah. Kamu langsung tulis ini misalnya 130. Nah, dia menjadi 130. Kalau kamu tidak tulis teman-teman, dia increment-nya itu lihatlah sini. Ini kan 120 ya. Kita tambahkan menjadi 130 karena di sini saya memilihnya kalau di sini teman-teman ini increment-nya atau zoom pembesaran itu sebanyak 10%. Kalau kita masukkan 25, nah kalau kita kasih turun itu menjadi 105. Kalau kasih naik lagi menjadi 130 karena di sini 25. Nah, sekarang coba kita misalnya kita anukan 100 di sini ya, tambahkan 25 berarti 125.
Oke, nah ini menjadi 150 dan seterusnya teman-teman. Ini magnifier atau kaca pembesarnya ya, siapa tahu kamu menggunakannya. Ah, kemudian yang kelima Bluetooth teman-teman. Kita masuk ini Bluetooth and devices. Untuk Bluetooth-nya ini teman-teman, ini sekarang adalah fitur baru ya, itu bisa sinkronisasi mute state. Dalam keadaan mute bisa disinkronkan teman-teman. Kemudian juga kompatibilitas atau cocok dengan iPod, bisa juga dengan Beats. Lalu stabilitas audionya itu sekarang makin bagus. Ini untuk Bluetooth-nya ini. Jadi kalau kamu suka mendengarkan musik lewat Bluetooth, nah coba kamu rasakan apakah ada perbedaan atau tidak. Itu yang kelima teman-teman, Bluetooth-nya. Nah, kemudian yang keenam teman-teman, emoji ya, emoji. Kalau kita buka sini emoji teman-teman, kamu tekan aja Windows logo plus titik atau koma ya, saya tekan sekarang. Nah, ini sekarang di GIF-nya teman-teman, ini powered by nih, GIPHI ya, GIPHY ya, ini baru teman-teman. Jadi kalau kita buka sini ya, ini beberapa GIF-nya yang baru-baru ini, kamu lihat sini. Ini GIF-nya. Misalnya kalau kita buka inilah, kita buka misalnya, coba dia mau tidak ya kalau di GIF di sini, kita lihat dulu coba. Oke, kita coba GIF-nya apakah dia hanya, berarti dia nggak bisa di sini teman-teman. Dia hanya bisanya mungkin di Words ya. Coba kita masuk ke Words. Ini Notepad nggak bisa teman-teman, kita masuk ke Words tadi mana? Ini Words. Coba kita akan masukkan GIF-nya ya, bisa atau tidak di Words ini. New blank, oke. Windows logo plus titik. Coba kita masukkan GIF-nya ini misalnya. Nggak bisa. Ya, dia harus masuk Words. Kita masuk lagi Windows logo plus titik. Kita masukkan yang lain lagi misalnya ini mual. Nah ya bisa. Ya, jadi dia harus berupa Words teman-teman. Baru bisa ya ini GIF-nya. Kalau Notepad nggak bisa. Coba kita masuk Notepad sini. Sini coba Windows logo plus titik. Kita masukkan ini. Oh nggak bisa. Ya kecuali kalau mungkin kalau emoji ini bisa mungkin yang ini. Oh iya ini bisa. Kalau yang ini bisa ya ini. Oh ini bisa. Tapi kalau untuk GIF dia nggak bisa teman-teman. Dia harus berupa Words ya. Oke, itu yang keenam teman-teman. Nah, kemudian primadonanya itu ada di yang namanya point in time restore teman-teman untuk recovery ya. Jadi fitur yang ketujuh itu adalah point in time restore. Ini adalah primadonanya teman-teman, terutama kalau kamu mengalami misalnya hal-hal yang tidak kamu inginkan dengan Windows kamu, dengan PC kamu, maka kamu bisa menggunakan ini ya, point in time restore. Saya ada videonya, silakan ini kamu lihat ini teman-teman. Untuk ini kita masuk dulu di mana tempatnya, sistem, kemudian kamu masuk kepada ini teman-teman, recovery. Nah, ini ada bacaan point in time restore. Ini adalah pengembangan ya atau peningkatan daripada sistem restore teman-teman. Kalau kamu mau tahu banyak tentang ini, silakan kamu tonton videonya. Saya sudah buatkan video yang ini teman-teman ya. Kamu tonton aja. Jadi ini bagus sekali teman-teman. Di video itu juga saya membedakan apa bedanya antara point in time restore dengan sistem restore. Itu adalah fitur baru. Sekarang untuk peningkatan teman-teman, peningkatan taskbar ini ya. Taskbar ini sekarang ada peningkatan, dia lebih responsif teman-teman ya untuk taskbarnya ini. Nah, kemudian untuk tampilan grafis juga, kalau kita tergantung grafis kamu tentunya ya. Sistem, ini ya display atau grafis di sini teman-teman. Nah, ini untuk rendering ya, terutama kalau kamu misalnya seorang videographer atau suka mengedit video, maka renderingnya itu sekarang lebih bagus, lebih mulus lagi. Nah, kemudian peningkatan yang lainnya teman-teman juga file explorer. Kalau kita masuk file explorer ini, ya sekarang lebih responsif teman-teman. Kamu lebih membuka misalnya download ini atau dokumen ini, dia lebih cepat. Dan memang saya rasakan itu lebih cepat teman-teman. Ya lebih responsif dia daripada yang sebelumnya. Nah sekali lagi teman-teman, saya harus ingatkan bahwa ini adalah update wajib, bukan optional ya, bukan optional, bukan pilihan. Kalau mau silakan, kalau tidak silakan. Tapi ini adalah update wajib karena menyangkut security. Nah, kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, seputar video ini, kamu tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching folks, thank you for watching friend, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.